Kawan pajak, selamat datang di podcast Proper Discussion About Tax. Apa kabar nih kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak sehat selalu ya. Dan kalau yang lagi tidak enak badan atau mungkin sakit, semoga cepat sembuh dan dengan mendengarkan podcast ini. Nah, sedikit membahas tentang episode 1 kemarin. Nah, kalau di episode 1 kemarin kita akan membahas tema mengenai tax center ya. Tentang apa itu tax center, manfaat, sampai ke tips and tricks buat masuk tax center. Jadi buat kawan pajak yang belum dengerin episode 1, yuk dengerin dulu. Nah, teman-teman, dan di episode kedua kali ini kita bakal membahas lagi, diskusi lagi, yaitu mengenai konsultasi pajak bersama konsultan muda. Dan pastinya aku nggak sendirian ya, aku udah bersama bintang tamu ya, atau narasumber yang pastinya keren, karena dia merupakan konsultan muda dan juga dia merupakan anak tax center Unsika. Udah langsung kita sambut aja yuk dan kita sapa. Halo Kang Dede. Halo Kak Dede semua. Hai, Kak Dede gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nanti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Harus sehat ya sekarang kita Kang Dede. Kang Dede boleh dong Kak Dede kenalan dulu dong sama teman-teman atau sama kawan pajak nih. Siapa sih Kang Dede ini sebenarnya? Pajak semuanya, perkenalkan nama saya Dede Yudiana Rohyani, mahasiswa dari Unsika, jurusan akuntansi, sekarang di semester 7. Juga tadi udah disebutkan sama Kang Dikdik di awal, salah satu anggota dari tax center Unsika. Oke, jadi Kang Dede ternyata masih mahasiswa ya, mahasiswa semester, kan berarti udah semester akhir ya Kak? Iya, betul. Terakhir. Lagi PhD dan lulus ya, amin. Amin. Ya Allah. Nih Kang Dede, kita kan udah lama banget ya nggak ketemu ya karena pandemi juga ya, kita udah lama juga nih nggak ketemu terus diskusi dan ngobrol-ngobrol. Sekarang ini Kang Dede lagi sibuk apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Iya nih Kang, ya semenjak pandemi semua kegiatan kita serba online, jarak jauh, udah lama nggak ketemu ya. Mungkin kesibukan saya sekarang ini masih sama, mahasiswa, kita masih kuliah walaupun online, padahal kangen kuliah offline ya, ketemu sama teman-teman di kampus. Selain kuliah juga aktif di organisasi di tax center Unsika, juga kegiatan lain kayak ya freelance kecil-kecilan di wedding organizer, juga salah satunya yang sekarang kegiatan saya ngurusin atau ngehandle ya salah satu usaha kecil-kecilan lah, pajakku itu. Paling itu aja sih kesibukannya sekarang Kang, serba online semuanya dari rumah ke FA jarak jauh. Oke, dan tadi Kak Dede ini katanya punya mungkin usaha ya Kak Dede. Kalau nggak salah nama usahanya itu ya Kak, pajakku ya? Iya, pajakku betul. Bisa dibilang usaha, bisa dibilang apa ya. Yang penting isi kegiatan biar terus produktif walaupun di masa sulit kayak sekarang ini. Emang pajakku itu apa sih Kak? Pajakku itu sebenarnya salah satu bisa dibilang usaha dari yang saya buat, yang saya tekuni, yang buat membantu para pelaku usaha khususnya UMKM selaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya baik administratif ataupun kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak aku tuh kayak gitu Kang, jadi ngebantu masyarakat yang masih awam akan pajak, akan kewajibannya di perpajakan, bagaimana kita bantu sebisa kita kayak gitu. Keren banget nih ya Kak Dede, walaupun jadi mahasiswa tapi udah berani mendirikan usaha pajakku ini, dan tujuannya pun baik banget ya untuk membantu masyarakat yang memang awam tentang pajak ya. Nah Kak, kalau untuk pajakku sendiri itu mulai berdirinya kapan Kak? Mulai berdiri kapan? Masih baru banget. Kalau
manusia mah masih bayi kan. Berdiri itu saya buat tahun lalu, bulan Juni Juli dibuat pajakku, mulai operasi sekitar sebulan 2 bulan kemudian lah. Saya dibilang 1 tahun genap juga, bulan depan bulan Oktober bisa digenapkan 1 tahun untuk kegiatan operasionalnya. Jadi masih baru banget. Oke, nggak apa-apa Kak. Kan sudah mulai kita sudah mulai bisnis ya, walaupun masih baru. Semoga nanti kedepannya usaha pajakku ini bisa semakin meningkat lagi dan mungkin bisa menjadi salah satu perusahaan atau yang berjasa konsultasi di perusahaan yang besar ya Kak. Amin. Amin. Oke, Kak Dede berarti kan ini ya, itu di pajakku ini bisa dibilang sebagai CEO-nya kan? CEO bisa bilang lebih tepatnya sih kayak founder ya, pendirinya sih Kak. Pendiri sekaligus ya owner juga bisa lah. Mantap banget deh pokoknya Kak Dede ini. Jika berhubung kan sekarang kan memang masa pandemi atau PPKM ini kan masih berjalan ya Kak ya. Nah kira-kira nanti untuk untuk kerjanya sendiri itu di pajak ini mungkin akan secara WFH atau mungkin WFO ya kira-kira? Sebenarnya karena sekarang kan kita lagi masa kayak gini ya, PPKM, ya betul, kegiatan masyarakat dibatasi, jadi harus benar-benar jaga jarak sama orang lain, jangan berkerumun. Untuk sementara sekarang kita WFH, jadi serba online semuanya untuk kegiatan operasional pajakku ini. Oke, jadi gitu Kak Dik untuk sekarang, karena masih kondisi kayak gini, kita kegiatan operasionalnya serba online jadi WFH. Tapi kalau nanti ke depannya kondisinya sudah baik semua, insya Allah kita kembali normal kegiatannya secara offline. Oke, Kak Dede, jadi sekarang memang menyesuaikan ya dengan peraturan dari pemerintah gitu. Nah Kak, ini kan kita masih secara online tadi ya untuk kerjanya sendiri. Nah kira-kira nanti bila misalkan ada masyarakat atau mungkin ada wajib pajak nih yang mau memakai jasa dari pajakku ini, itu nanti pakai media apa ya Kak? Untuk media sendiri kita via WhatsApp untuk menghubungi kami dari pajakunya, atau bisa via email untuk menghubungi dan sebagainya. Jadi untuk sekarang WhatsApp sama email kita gunakan dua media itu sih Kak. Nah untuk kegiatannya paling virtual meeting seperti Zoom ini atau media lain. Tapi Kak Dede mungkin ya di antara kawan pajak yang selalu dengerin podcast ini gitu kan, ini ada juga nih pelaku UMKM yang memang mau berkonsultasi gitu kan dengan pajakku ini. Jadi boleh dong Kak dipromosikan gitu nomor telepon dan juga emailnya dong Kak dipromosikan, dikasih tahu gitu. Boleh. Untuk email sendiri bisa ngehubungin aja ke asisten pajakku @gmail.com atau WhatsApp ke nomor 80593 Oke tuh, ini buat kamu pajak nih ya yang mau konsultasinya seputar pajakan khususnya UMKM, itu kan dicatat tuh. Nah, kalau di sini kan tadi Kak Dede bilangnya bahwa Kak Dede itu sebagai owner ataupun foundernya gitu kan ya. Nah tapi Kak Dede sendiri ini ikut terjun langsung nggak sih gitu buat jadi visual? Untuk sekarang masih ikut terjun langsung Kak, pelayanan yang terbaik. Jadi saya sendiri pun ikut terjun langsung ke klien, ke masyarakat yang membutuhkan bantuan kami. Jadi biar enak, jasa yang kita berikan bisa tercapai ke mereka yang membutuhkan. Jadi masih ikut terjun langsung. Mantap banget nih. Kalau dia tuh mau memberikan pelayanan terbaik ya, harus banget tuh. Kan biasanya Kak Dede udah bilang ya bahwa Kak Dede itu ternyata terjun langsung nih jadi konsultan juga gitu kan.
mungkin buat pajak nih ya yang punya kenal sama KDD bisa tuh kan gabung KDD karena KDD masih single kan kak? Ya, masih single Kak. Oke nih kak, jadi biasanya itu kok kalau kakak itu di menangani itu kebanyakan yang konsultasi itu tentang apa aja sih kak? Oh, biasanya ya yang kita tanganin konsultasinya berkaitan dengan pajak tentunya khususnya para pelaku usaha UMKM. Mereka biasanya minta bantuannya seputar tentang pajak penghasilan UMKM-nya seperti apa, bagaimana cara pembayarannya, pelaporannya, terus untuk pajak pertambahan nilai karena mereka transaksi operasionalnya jual beli yang terkena pajak pertambahan nilai, jadi PPN-nya kita bantu, faktur pajaknya kita bantu, terus untuk pembukuannya juga keuangannya yang baik dan benar bagaimana kita bantu, baik dari segi laporan keuangan komersialnya dari akuntansi ataupun laporan keuangan fiskalnya dari segi perpajakan berdasarkan undang-undangnya. Jadi seputar itu yang kita bantu ke masyarakat atau yang sudah minta bantuan ke kita. Pajak penghasilan, PPN, sama pembukuan. Jadi laporan keuangannya kita bantu untuk memudahkan mereka dalam administrasi perpajakannya. Juga memudahkan mereka untuk survive dalam kegiatan operasional atau usahanya agar bertahan di masa sulit kayak gini dan juga tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Paling itu aja sih Kak, sampai saat ini yang kita bantu kebanyakannya seperti itu. Lumayan banyak juga ya kayak gitu yang dibantunya malah sampai ke pembukuannya juga dibantuin juga ya. Nah ini KDD kita kan bicara tentang customer mungkin ya. Nah untuk customer dari pajak itu sendiri itu dari mana aja sih Kak kebanyakan? Alhamdulillah sejauh ini kita beroperasi para customer dari Karawang, Bekasi, paling jauh dari Jakarta. Wah, mantap banget tuh ya ternyata. Kalau saya tadi mikirnya mungkin customer-nya dari Karawang aja, ternyata enggak ya, ternyata ada dari Bekasi, malah ada sampai dari Jakarta juga. Keren banget sih buat pajak ini udah bisa bisa menarik konsumen sampai keluar daerah Karawang. Nah, Kak, dari Kakak sendiri gitu ya, mungkin dari kan udah banyak nih ya, udah banyak menang kasus-kasus. Nah, dari banyak kasus ini ada nggak sih Kak kayak kasus atau kayak pengalaman yang paling diingat gitu? Kalau ada boleh dong di-share. Pengalaman selama ini ya menangani para kasus yang paling berkesan, mungkin berkesan gimana nih? Paling ada yang paling berkesan tuh yang menurut saya sendiri ini menarik, terus memacu semangat untuk bisa menyelesaikan kasus itu, dimana pernah mengalami klien yang pembukuan keuangannya itu mereka rugi banyak sampai ratusan juta, yang dimana kan kalau dari segi perpajakan ketika suatu usaha atau perusahaan mengalami rugi maka tidak dikenakan pajak. Tapi setelah kita cross check dari segi biaya dan lainnya, ada beberapa biaya yang tidak boleh dijadikan biaya menurut undang-undang. Makanya harus kita ditelaah lagi ke bebannya, kita koreksi fiskal kalau di perpajakan namanya. Mungkin kawan-kawan pajak ada yang tahu gimana koreksi fiskal ini, kita mencari mana beban ataupun mana penghasilan yang benar-benar sesuai dengan undang-undang perpajakan, khususnya undang-undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 6 dan 9A. Jadi ini sih pengalaman yang selama setahun ini pajakku beroperasi, yang karena kan setiap perusahaan belum tahu kan di mana beban yang nggak seharusnya dijadikan beban oleh perusahaan
tapi mereka tetap dimasukkan jadikan beban karena kan faktanya memang mereka mengeluarkan uang tersebut untuk membiayai operasionalnya. Namun sesuai undang-undang, karena kita dari segi perpajakan kita fokusnya dari undang-undang sebagai dasar hukumnya, kita telah lagi katanya atau perusahaan-perusahaan yang mungkin entah lainnya dari skala besar ataupun skala menengah kecil sama serupa seperti ini atau bagaimana, tapi mungkin itu cara mereka sendiri dalam melakukan pembukaan atau keuangan. Tapi tetap kita karena di sini posisinya sebagai pemberi jasa keuangan, khususnya jasa konsultasi dari segi perpajakannya, tumpuannya tetap ke undang-undang. Gimana kalau emang menurut undang-undang ini tidak seharusnya atau tidak diperbolehkan, maka kita mengikuti. Walaupun mungkin faktanya mereka itu real atau memang terjadi. Seru banget yang sampai ratusan juta. Kalau jujur lah dari saya pribadi juga sebagai mahasiswa ya nggak uang melihat data ratusan juta yang harus kita telah. Wah, jadi dari bosan pengalaman yang di-share itu pasti kayak jadi pengalaman yang berharga gitu, dan juga pasti menambah dari pengetahuan dan juga keahlian KDB dan juga beserta tim ya yang ada di Jakpo pastinya ya. Nah, Kak, kan usaha kakak ini kan tergolong baru ya. Nah, ada nggak sih Kak kayak hambatan dalam melakukan atau memulai usaha pajakku ini? Oke, Kak Diki, untuk hambatan sendiri sebenarnya banyak ya, karena juga kita masih baru, juga ditambah kondisi sekarang yang memang serba sulit lah katakanlah. Nah, ada pembatasan dari kegiatan yang kita lakukan, itu juga salah satu hambatan, tapi kita tetap menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang, juga tetap mematuhi peran pemerintah. Jadi hambatannya ya gimana kita menjual pajakku agar melebarkan, meluaskan pajakku ke beberapa tempat, ke beberapa usaha yang butuh bantuan itu agar tercapai ke mereka. Jadi terus meningkatkan trust issue atau kepercayaan dari jasa kami ke mereka. Itu mungkin jadi salah satu hambatan selain dari kegiatan yang terbatas karena kondisi sekarang. Terus juga ada ketakutan sebenarnya, ketakutannya mungkin dari saya dan tim yang memang kita benar-benar ini dibuat dari nol, masih baru banget. Jadi dari pengetahuan, keahlian, juga pengalaman kita masih minim banget. Bagaimana kita bisa harus percaya diri, tetap meningkatkan pengetahuan, juga mengandalkan keahlian yang kita punya untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, ke mereka, ke para customer. Jadi ini tiga hambatan ini yang kita hadapi selama 1 tahun ini, dan akan terus kita hadapi sampai pajakku menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih maju lagi ke depan, juga lebih luas lagi membantu masyarakat. Jadi kan udah sekitar 1 tahun nih gitu kan, menjalankan usaha ini. Nah, dari 1 tahun yang sudah kakak lewati ini, kira-kira apa aja sih Kak gitu yang kakak dapat gitu? Kayak pasti kalau pengalaman udah pasti bakal banyak banget pengalaman yang kakak dapatkan gitu. Nah, selain pengalaman itu apa aja kan nih setelah menjalankan usaha 1 tahun ini? Nah, yang saya dapatkan ya kayak selama 1 tahun ini, tentu ya kami juga ini salah satu usaha. Jadi kita selain juga tujuannya membantu social oriented, juga profit oriented, ya alhamdulillah adalah buat nambah uang jajan, nambah beli dan kuliah. Tapi yang paling penting sih yang kita dapatkan itu, khususnya dari saya pribadi ya, selama 1 tahun ini ya, selain tadi pengalaman, juga pengetahuan yang harus kita tingkatkan, bagaimana terjun ke lapangan, ke masyarakat secara nyata, juga kepuasan diri sih Kak dari yang kita pelajari tim pajakku ini di kampus, di kelas yang diajarkan oleh para dosen kami, kita implementasikan langsung ke dunia nyata, ke masyarakat,
bahwa ilmu yang kita pelajari kita jadikan ilmu yang bermanfaat untuk menolong atau membantu masyarakat. Terus jadi ada kepuasan ketika para klien atau customer ini mereka puas atas pelayanan kami. Saya pribadi merasa puas bahwa wow, kayak gitu tuh loh Kak rasanya, wow, achievement buat diri sendiri, dan jadi motivasi semangat juga buat lebih membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Itu kan di Oke. Oh, ternyata banyak banget ya kayak yang ada dapat dari usaha yang telah dijalankan. Nah, Kak, kita tahu ya kakak itu masih tadi di awal masih kuliah mahasiswa semester 7. Tugas utamanya pasti masih sebagai mahasiswa gitu yang belajar di kampus. Nah, gimana sih Kak gitu kan cara mengatur antara waktu kerja dan juga waktu kuliah, serta ada nggak sih Kak kayak tips and tricks-nya gitu? Wow, pertanyaannya luar biasa ya Kak. Cara mengatur, saya pribadi sih cara mengaturnya, pertama kita buat planning, perencanaan yang memang harus matang ya Kak. Perencanaan kegiatan yang bakal kita kerjakan ke depannya. Misalkan daily activity-nya kita mau ngerjain apa nih, misalkan tugas kuliah kampus atau ada kelas misal, ataupun misal kita ada kegiatan di Pajaku, meeting dengan klien dan sebagainya, kita atur waktunya agar tidak bentrok. Terus dari perencanaan ini kita buat target, misal dari daily activity atau weekly activity, kegiatan mingguan, kegiatan harian, yang benar-benar dari dua kegiatan ini kampus dan Pajaku jangan sampai bentrok. Tentunya juga kalaupun ada tugas, ini sih yang sering saya tekankan ke diri saya sendiri ya Kak, kerjakan di awal banget. Maksudnya apa? Jadi biar ada space kesananya kosong dan gak ngeganggu kegiatan lain. Kalaupun bisa ada kegiatan dadakan yang misalkan ada klien atau customer yang minta meeting dadakan misal. Jadi kalau tugas sebagai mahasiswanya itu kampus dari dosen ataupun ada tugas dari dosen dan sebagainya, ketika sudah dikerjakan dari awal, di awal waktu, nah kita ada punya space waktu buat produktif ke kegiatan lain, misal ke Pajaku ini. Sehingga ya alhamdulillah bisa teratur jadwalnya untuk sampai sekarang. Itu sih cara saya selama ini mengatur waktu biar di organisasi, di kampus, di mahasiswa juga di Pajaku, ke handle semuanya. Nah, untuk tips and triknya tadi ya kita harus di awal buat perencanaan yang memang kadang yang kadang susah juga. Perencanaan sudah bagus tapi dari actionnya kita nggak konsisten juga, itu susah banget Kak. Jadi selain perencanaan juga ada konsistensi yang kita kerjakan. Lalu dari aksinya kita harus benar-benar maksimal pada apapun yang kita kerjakan. Terus di akhir buat evaluasi khususnya buat diri sendiri evaluasinya. Jadi dari perencanaan yang sudah kita buat semaksimal sebagus mungkin, terus dari aksi-aksinya kita kerjakan semaksimal mungkin, karena kan nggak ada manusia yang sempurna ya Kak. Jadi bisa ada kesalahan ataupun ada mistake dan sebagainya, bisa kita evaluasi di akhir kurangnya bagaimana, terus nanti ke depannya kita buat perencanaan lagi yang lebih baik dari sebelumnya. Juga nanti dari actionnya juga harus lebih baik dari sebelumnya dengan hasil dari evaluasi yang kita buat tadi. Kalau dari saya pribadi, untuk tips and triknya bagaimana agar kita bisa mengatur waktu terus tetap produktif dan sebagainya. Perencanaan, actionnya harus maksimal, sama di akhir ada evaluasi buat diri sendiri. Tapi jangan terlalu push atau dorong diri banget sampai jadiin beban. Ya enjoy aja, nikmatinya. Lakuin apa yang kita suka, kerjakan apa yang kita mau kerjakan. Tetap harus
sesuai rencana yang kita buat. Itu Kak, jadi jangan, yang terakhir mungkin tips dari saya, jangan jadikan beban, dia harus menikmati, enjoy. Itu Kak kalau dari saya. Wih, keren banget sih Kak Dede. Creative Answer itu jadi bisa mungkin sama kawan pajak bisa dipakai juga gitu ya. Nah, Kak, kita kan betul bahwa usaha atau memang sebuah perusahaan maupun organisasi itu pasti punya goals atau tujuan tersendiri atau target yang ingin dicapai gitu. Nah, untuk pajakku sendiri ini Kak, apa sih kayak goals utamanya gitu yang ingin dicapai gitu? Goals tujuannya ya Kak, pajakku itu sebenarnya punya tujuan dua. Dari sisi sosialnya tadi membantu masyarakat sebanyak-banyaknya. Terus kedua dari sisi corporate atau perusahaannya, kita dalam jangka waktu panjang ini pengen pajakku jadi kantor jasa akuntan yang tentunya profesional, yang bermutu dan berkualitas, yang bahkan kita punya goals pengen pajakku bisa jadi kantor jasa akuntan yang salah satu terbaik di Indonesia. Kalau bisa terbaik, walaupun itu jangka waktu panjang nanti. Untuk jangka waktu pendeknya, pajakku ingin berbadan hukum terlebih dahulu, yang dimana secara resmi akta kelahiran dan sebagainya, legalitasnya resmi terdaftar sebagai pelaku usaha tentunya. Karena sekarang kita masih dikatakan belum memiliki badan hukum, mungkin bisa bilang sebagai usaha perorangan yang saya miliki ini. Jadi goals kedepannya itu sih dari pajakku Kak, untuk jangka waktu dekatnya. Dari jangka waktu panjangnya kita pengen sebagai kantor jasa akuntan. Juga tim yang di pajakku ini kami ingin sebagai sumber daya manusia yang bersertifikasi keahlian dari konsultan atau sebagai akuntan dan sebagainya, yang benar-benar terbukti memiliki keahlian dan kemampuan sebagai tenaga penyedia jasa konsultasi keuangan atau perpajakan. Seperti itu Kak Diki, goals dari pajakku kalau saya pribadi. Wah, amin Kak Dede. Goalsnya bagus banget dan semoga bisa tercapai dan diberikan kelancaran, kemudahan semuanya. Amin. Nah Kak Dede, kayaknya gak kerasa ya kita banget ya, kita diskusi ngobrol barusan gitu kan. Saya sebenarnya masih pengen banyak banget nih dengan Kak Dede gitu kan, tapi kembali lagi karena memang waktunya kita terbatas nih ya Kak Dede. Jadi ini pertanyaan terakhir nih kan ya, ada nggak sih Kak gitu pesan gitu buat kawan pajak semuanya yang kiranya itu mau jadi konsultan seperti Kak Dede atau mungkin mau membangun usaha juga nih ya di jasa konsultasi gitu. Oke Kak Diki, pesan dari saya ya untuk kawan pajak ini yang mendengarkan podcast ini, kalau ingin jadi konsultan atau ingin punya usaha konsultan harus punya segi keilmuannya dulu. Harus banyak belajar dulu, pengetahuannya ditingkatkan, juga harus karena pajak ini dinamis, jadi harus kita up to date banget tentang perundang-undangan perpajakan, aturan yang dibuat pemerintah, regulasi dan sebagainya harus kita pahami agar nanti kita mengimplementasikan ke masyarakat, ke para calon customer atau klien itu bisa membantu kebutuhan yang mereka butuhkan. Terus yang kedua, selain kita harus banyak belajar, memiliki pengetahuan yang lebih, ditingkatkan juga keahliannya. Yang kedua harus ada keberanian untuk memulai dimanapun usaha apapun. Kalau tidak ada keberanian mungkin susah ya untuk bisa dimiliki atau bisa memiliki usaha, bisa memulai, karena berani
tapi berani dengan tidak hanya sekedar berani dengan katakanlah nekat tanpa memiliki bekal apapun, tapi berani dalam arti ini adalah percaya diri kalau teman-teman ini atau kawan pajakku ini sanggup dan mampu karena memang basicnya punya pengetahuan dan keahlian di bidang tersebut. Terus yang ketiga, setelah berani ya konsisten pada apa yang kawan pajakku ini ingin buat atau ingin dikerjakan atau ingin dilakukan. Misalkan ingin buka usaha di jasa konsultan ini, konsisten yang benar-benar memang hal itu adalah hal yang kawan pajakku sukai atau gemari. Karena memang kalau kawan pajakku hanya ingin mencoba atau dasarnya karena paksaan bahkan itu kurang baik juga. Jadi pesan dari saya sih benar-benar ke kawan pajakku ini harus dasarnya menyukai dulu apa yang kawan pajakku ingin lakukan, sehingga kedepannya ketika kawan pajakku sudah benar-benar terjun dan bisa membuat usaha jasa konsultan ini, enjoy menikmati kegiatannya. Terus yang terakhir punya tujuan yang jelas, entah tujuannya buat kawan pajakku sendiri atau buat orang lain, misal buat membantu masyarakat UMKM atau nggak usah jauh-jauh masyarakat sekitar yang dekat kawan pajakku, misal dari sendiri, bibi, paman atau sebagainya yang punya usaha yang mereka masih awam tentang perpajakan dan harus dibantu, kawan pajakku bantu mereka. Itu tujuan. Itu sih Kak-Dik kalau pesan dari saya, selain punya pengetahuan dan keahlian, harus berani memulai, konsisten ketika sudah memulai, juga punya tujuan yang baik. Begitu Kak-Dik, semoga pesannya sampaikan buat teman-teman pajakku. Semangat. Oke Kak Dede. Oke, ini buat kawan-kawan pajak bisa tuh ya dicatat tuh dari Kak Dede pesannya tadi buat yang memang mau jadi konsultan maupun yang mau membangun usaha di jasa konsultasi. Nah Kak Dede, kan seperti yang tadi aku udah bilang ya gitu, kita hari ini atau diskusi kesempatan kali ini terbatas waktu, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dede yang sudah menyempatkan waktunya gitu di tengah kesibukan Kak Dede gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kak sudah mau hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga. Iya, sama-sama Kak Dede. Nah Kak Dede, sekali lagi terima kasih dan semoga semuanya diberikan kelancarannya dan target tercapai, dan semoga kuliahnya tetap diberikan kelancaran dan lulus tepat waktu. Amin. Oke, gimana nih kawan-kawan pajak setelah mendengar konteks barusan atau penjelasan dari Kak Dede barusan, diskusi Kak Dede barusan, semoga kawan-kawan pajak semuanya bisa termotivasi gitu ya dari Kak Dede ini gitu kan. Dari kisahnya Kak Dede ini, konsultan muda dan juga sudah mendirikan sebuah usaha. Semoga teman-teman bisa mencontohnya. Nah mungkin untuk kawan-kawan pajak sekian episode kali ini kan ya. Mohon maaf apabila memang tadi ada salah kata gitu, dari saya maupun dari Kak Dede, mohon dimaafkan karena kembali lagi seperti Kak Dede tadi, bahwa kita masih bahwa kita adalah manusia yang memang tidak luput dari kesalahan. Dan buat kawan-kawan pajak semuanya, pokoknya tetap dengerin podcast ini dan tunggu episode kita selanjutnya. Oke semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.